Halo semuanya. Di sini saya akan membahas tentang the Newton-Raphson method ya untuk mencari akar, oke? Akar dari sebuah persamaan. Perkenalkan terlebih dahulu nama saya di sini adalah Aldinova Suryadi ya. NPM saya adalah 6161901058. Nah, terlebih dahulu untuk topik pembahasannya di sini kita akan membahas untuk formulanya ya, lalu menghitung errornya. Lalu di sini algoritma dari Newton-Raphson sendiri dan contoh soal ya. Langsung saja kita ke topik pertama. Nah, untuk formulanya, bagaimana cara mendapatkannya? Terlebih dahulu perhatikan. Di sini kan berdasarkan dari Taylor, nilai dari f dalam kurung x dengan indeks i plus 1, ya, bisa dijabarkan sebagai berikut ya. Di mana di sini nilai ini perhatikan, ini tuh ada di antara xi dan ya x dengan indeks i plus 1. Seperti itu ya. Lalu dari sini, perhatikan di sini kan kalau kita melihat sampai orde pertama saja ya, oke, turunan pertamanya, ya sampai turunan pertamanya berarti yang ini dong ya. Jadi yang ini kita bisa hilangkan ya. Tapi di sini menjadi nilai hampiran ya, oke, jangan lupa. Nah, baru dari sini perhatikan di sini kita melihat ketika ya bahwa nilai x i plus 1 ini kalau di gambar grafik itu adalah yang menyebabkan titik potong dengan sumbu x ya. Jadi di sini xi plus satunya. Kalau titik potong dengan sumbu x, apa yang terjadi? Ya tentu saja nilai fx-nya di sini ya, kalau disubstitusi xi plus 1 ini, x dengan indeks i plus 1, tentu saja nilainya menjadi 0. Makanya di sini kita dapat nilai ini berubah menjadi 0. Seperti itu. Nah, baru dari sini tinggal diubah kita menjadi x dengan indeks i plus 1 sama dengan ya, dari persamaan ini, jadi dapat sebagai berikut. Nah, sebelumnya perhatikan kalau ini kita ubah ya, menjadi f dengan x indeksnya i seperti itu. Ini tuh kan bisa diubah jadi sama dengan minus f aksen dalam kurung x dengan indeks i ya kalikan dengan x. Di sini indeksnya i plus 1 dikurangi x dengan indeks i ya. Seperti itu. Nah, nanti ini akan digunakan untuk menghitung errornya. Di mana nanti kita dapat di sini untuk errornya. Ya, ini kan formula akhirnya untuk Newton-Raphson methodnya ya. Selanjutnya di sini untuk errornya. Errornya sama seperti tadi dari Taylor didapat sebagai berikut. Ya, perhatikan di sini nilai dari x i plus 1 itu di sini sama dengan akarnya ya. Akarnya xr kita tulisnya. Ya, jadi di sini x i plus 1 semuanya jadi xr. Nah, jadi ini xr ya berubah. Ini juga jadi xr, lalu di sini juga jadi xr. Lalu apalagi yang terjadi? Ya nilai f dalam kurung x dengan indeks i ini disubstitusi nilai yang dari sebelumnya, yang ini ya. Nah, nilai yang ini. Sehingga otomatis di sini kita berubah nilainya ya, jadi minus f aksen xi dikalikan x, di sini indeksnya i plus 1 dikurangi xi. Oke. Nah, dari sini disederhanakan ya yang bagian sini. Ini kita sederhanakan, didapat jadi yang ini. Oke, karena di sini ini akarnya, jadi nilai f dalam kurung xr ini ya, xr kan akarnya, tentu saja nilainya menjadi 0 ya, sama seperti tadi kalau digambar, ini kan akarnya xr seperti itu ya, kalau gambar grafiknya misalkan seperti ini ya, tentu saja nilai fx-nya di sini, kalau x-nya disubstitusi xr ini, ya nilainya menjadi 0 ya, tentu saja bisa dilihat ya dari grafiknya. Lalu apalagi yang dilakukan? Lalu di sini nilai error itu, ya errornya di sini, bisa kita tulis sebagai berikut, di mana ini tuh adalah xr, ya akarnya dikurangi dengan nilai iterasinya ya. Seperti itu. Karena di sini ini nilai iterasinya i plus 1, makanya di sini jadinya i plus 1. Kalau yang di sini i, ya ini jadinya i. Oke? Seperti itu. Lalu apalagi yang dilakukan? Di sini perhatikan bahwa nilai xi itu sama nilai yang ini, ya, itu tuh konvergen ke xr. Makanya nilainya karena konvergen ke xr ya, bisa kita ganti nilainya menjadi xr. Seperti itu. Nah, di sini tinggal diubah menjadi ET dengan indeks I plus 1 ini, ya, sama dengan kayak gitu. Jadi hasilnya sebagai berikut ya. Jadi formula ini tinggal pindah ruas dibikin jadi ET dengan indeks I plus 1 sama dengan. Ini adalah formula untuk errornya. Oke? Selanjutnya, di sini algoritmanya ya, bagaimana membayangkan algoritma dari Newton-Raphson. Sebagai contoh, misal di sini kita mau mencari akar yang ini ya. Caranya bagaimana? Misalkan kita ambil satu titik awal, yaitu x0-nya di sini ya.
Jadi iterasi pertamanya di sini. Nah, kita lihat nilai fx-nya ya, ini kan x, seperti itu. Ini fx-nya kan. Jadi kita lihat f dalam kurung x0-nya, didapat di sini ya. Nah, kita cari garis singgung di titik itu. Garis singgungnya berarti seperti apa? Ya otomatis garis singgungnya sebagai ilustrasi saja, kira-kira seperti ini ya garis singgungnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti titik potong dengan sumbu x-nya, yang titik potong garis singgung dengan sumbu x ya, didapat di sini kan. Nah, ini nanti jadi x selanjutnya ya, x1-nya untuk iterasi selanjutnya. Langkah ini diulang lagi. Ya berarti kita lihat nilai f dalam kurung x1-nya ya. Jadi x-nya disubstitusi x1, jadi dapat di sini. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Seperti langkah sebelumnya, tarik garis singgung. Kalau ditarik garis singgung, nah didapat seperti ini ya kira-kira. Oke, sampai sini titik potong dengan sumbu x-nya, ya di sini kan. Nah, ini berarti x selanjutnya. Selanjutnya lagi setelah x1 ya tentu saja x2-nya. Lanjutkan langkah ini terus, sehingga nanti kan kalau di sini dapat titik di sini, ya nanti kita tarik garis singgung lagi, seperti itu. Dapat di sini, tarik garis singgung lagi, nanti nilainya semakin mendekati XR ini ya, akarnya. Seperti itu. Perhatikan juga pemilihan titik awal di sini itu penting ya. Lalu di sini, kenapa Newton-Raphson ini banyak digunakan ya? Karena di sini bisa dilihat iterasinya itu hanya sedikit, tapi kita langsung bisa mendapatkan akarnya. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Lalu di sini perhatikan bisa gagal ya, kalau kita bayangkan di sini kita dapatnya titik di sini ya. Misalkan titik awalnya kita ambil yang ini. Ini kan titik puncaknya. Tentu saja garis singgungnya seperti apa? Mendatar ya, garis mendatar. Nah, kalau garis mendatar ini kapan memotong sumbu X-nya? Tidak akan ya, sehingga nanti algoritma dari Newton-Raphson ini tuh gagal. Seperti itu. Ya, jadi tidak selalu berhasil ya, bisa juga gagal. Salah satu kasusnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini gambarnya ya bisa dilihat dari GeoGebra ya. Digambar di sini menggunakan GeoGebra. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh soal ya. Jadi kita harus menggunakan Newton-Raphson method untuk mencari akar berikut ya. Di sini diambil dari buku untuk nomor 6.11. Ingat di sini untuk formula mencari akarnya ya. Untuk iterasinya sendiri kan kita harus mencari turunan pertamanya di sini. Ya, makanya di sini kita cari turunan pertamanya. Seperti itu ya, tinggal disubstitusi saja. Berarti kan ini XI ya, berarti X-nya diganti jadi XI ya. X dengan indeks I, seperti itu. Didapat sebagai berikut formulanya. Nah, di sini kita pilih untuk titik awalnya ya, X0-nya, kita dapat di sini kita pilihnya 2 saja. Ya, dengan iterasi didapat nanti hasilnya sebagai berikut ya. Perhatikan di sini hanya dengan 5 iterasi, bisa dilihat ya, 6 iterasi kan udah nggak berubah tuh. Ya, 5 iterasi saja kita sudah mendapatkan nilai yang mendekati akarnya ya. Akarnya di sini nanti bisa dilihat nilainya di selanjutnya. Oke. Tapi di sini terlihat jelas ini mendekati akarnya karena di sini nilai errornya sudah sangat kecil ya segini. Nah, di sini bisa dilihat nilai akarnya adalah yang ini. 0,885708921. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita harus lihat dulu gambar grafiknya ya. Dari sini kita punya sebagai berikut gambar grafiknya. Bisa dilihat ya. Di sini kan iterasi pertama kita ambil nilai X-nya 2 ya. Berarti di sini kan. Jadi ini X0-nya. Seperti itu ya. Ini untuk iterasi pertama didapat di sini. Nah, ingat dengan algoritma tadi berarti kan kita cari garis singgungnya ya di titik ini. Ya, garis singgungnya berarti kan kira-kira nanti bisa dilihat titik potong dengan sumbu X-nya, garis singgungnya nanti di sekitaran sini lah ya kira-kira. Jadi kan bisa digambar garis singgungnya kayak gini. Nah, garis singgung dengan kurvanya kan seperti ini di titik yang ini ya. Maka didapat di sini kita titik potong dengan sumbu X-nya kira-kira di sini ya. Ya, sesuai dengan yang ini kalau dari hasil perhitungan ada 0,28171 Nah, ini kan nilai X1-nya. Nah, sama seperti tadi. Kita lihat nilai F dalam kurung X1-nya di sini. Ya, tarik garis singgung lagi. Ya, kira-kira seperti inilah garis singgungnya. Nah, didapat titiknya di sini. Ini selanjutnya berarti X2 ya, titik potong dari sumbu X-nya kan di sini. X2-nya, ya kita cari lagi F dalam kurung X2 ya. Berarti didapat di sini, nanti tarik garis singgung lagi, dan seterusnya hingga iterasi kelima kita sudah dapat nilai yang mendekati akarnya. Seperti itu. Oke, akarnya yang ini ya berarti ya.
Seperti itu ya. Ini gambarnya digambar dengan menggunakan GeoGebra lagi ya. Dari hasil ini selanjutnya kita bisa menghitung error-nya ya. Terlebih dahulu di sini kita menghitung untuk error awalnya ya, ini T dengan ininya 0 ya mestinya, oke, ini tuh dikurangi 2 ya. Oke. Terlebih dahulu di sini kita kan cari turunan keduanya, karena di formula error ada turunan keduanya. Ya tinggal dihitung, nanti didapat sebagai berikut. Jadi X-nya disubstitusi di sini, akarnya ya, XR-nya, yang tadi kita sudah bicarakan nilainya ada sebagai berikut. Oke. Lalu di sini didapat nanti formulanya adalah ini. Jadi ini tuh menyatakan biasanya disebut proporsinya dari iterasi sebelumnya yang dikuadratkannya. Ini kan iterasi sebelumnya dikuadratkan, dan ini menyatakan proporsinya yang 0,3477 seperti itu. Di mana di sini untuk iterasi pertamanya ya, di sini untuk error awalnya, kita punya nilai sebenarnya, nilai akarnya, yang nilai yang akarnya ini dikurangi dengan nilai yang kita pilih pertama. Nilai yang kita pilih pertama, ingat di awal adalah 2 kan, yang ini ya. Oke. Sehingga di sini dikurangi dengan 2. Ini kan untuk cara menghitung true error-nya ya, sudah dibahas di sebelumnya. Nanti didapat nilainya sebagai berikut, oke. Jadi didapat ini nilainya ya, untuk iterasi yang sebelum dilakukan iterasi ya. Nah, selanjutnya untuk iterasi pertama ya, tinggal di sini kita punya berarti ininya jadi E, T, indeksnya 0 ya, dikuadratkan ya nilai yang ini, seperti itu. Disubstitusi nanti kita dapat nilai dari E, T dengan di sini kan I-nya 0, 0 tambah 1, 1 ya. Jadi kita dapat nanti error yang selanjutnya ya, yang ini. Dihitung terus, nanti errornya dapat selanjutnya, dapat selanjutnya lagi, dapat selanjutnya lagi, dapat selanjutnya lagi sebagai berikut. Bisa dilihat di iterasi kelima ya, sesuai yang tadi errornya sudah sangat kecil. Kayak di sini kita menghitung true error-nya ya, seperti itu. Selanjutnya di sini bisa dilihat juga ini untuk metode Newton-Raphson ini ya, yang gagal ya, yang tidak cocok dengan fungsinya. Contohnya kita punya fungsinya sebagai berikut. Oke. Dengan mengambil titik awal ini ya, kita tahu formulanya bisa dicari dari turunan pertamanya. Ya, ini kan turunan pertamanya tuh. Makanya kita cari turunan pertamanya, disubstitusi X-nya jadi XI. Ini yang fungsi awalnya ya. Seperti itu yang ini kan. Makanya didapat seperti ini. Ya, kita kan mulai dengan titik awal 0,5. Di sini bisa dilihat di buku ya. Di contoh pada buku, nilainya nanti didapat, nilainya ada sebagai berikut. Oke. Perhatikan di sini iterasinya sampai banyak sekali ya. Ini to infinity ya. Seperti itu. Baru kita dapat nilai akarnya. Akarnya adalah 1. Oke, di sini terlihat jelas ya dari fungsinya kita tahu dengan melihat saja di sini akarnya adalah 1. Perhatikan iterasinya kan katanya dengan Newton-Raphson ini tidak perlu iterasi yang banyak. Tapi ternyata bisa juga ya metode ini tuh tidak cocok untuk fungsinya. Makanya di sini bisa dilihat iterasinya jadi banyak banget ya. Seperti itu, banyak sekali. Nah, ini sekian dari saya tentang Newton-Raphson Method. Sekian dan terima kasih.